Mari kita lihat firman Tuhan pagi ini dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung yang seekor dan mendukung di atas kepaknya. Karena satu ayat ini mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Pagi hari ini saya ingin share bagaimana gaya hidup Kristen Raja Wali. Dalam bulan ini kita sedang bicara tentang berlari dan terbang lebih cepat. Dalam bulan ini banyak kita dengar tentang khotbah tentang Raja Wali, tentang bagaimana Raja Wali mendidik anaknya, tentang bagaimana Raja Wali menghadapi badai, tentang bagaimana Raja Wali sampai pada hari di mana dia mati. Dan dia selalu menatap matahari, mencengkram batu karang. Kemudian dia tutup sayapnya, dia mati. Hidupnya keren, matinya gagah. Tapi dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11, laksana Raja Wali, dikatakan begini, seperti Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya banyak melihat video, menonton beberapa video yang bertemakan Raja Wali, terutama di YouTube. Kemarin hari Jumat itu saya sempat kirim beberapa video kepada Lydia, tapi waktu itu nggak sempat untuk diputar. Tapi saya melihat beberapa tayangan, menonton beberapa tayangan tentang bagaimana gaya hidup, bagaimana ciri daripada seekor Raja Wali dewasa. Dan dia melatih dari dia bertelur, kemudian anaknya lahir, bagaimana dia menjaga anaknya, sampai pada waktunya dia harus melatih anak-anaknya, sampai anaknya bisa terbang, dan dia membongkar sayapnya. Dan anak-anak itu harus membuat sarang yang baru ketika mereka dewasa. Dan ketika kita berbicara tentang Raja Wali, biasanya di benak kita langsung bisa terlintas satu sosok pemburu hebat. Ini predator hebat yang menguasai langit, yang menguasai angkasa, dengan bentangan sayapnya kurang lebih 2,5 meter. Maksimalnya 2,5 meter. Antara 2 meter sampai 2,5 meter. Dan dikatakan bahwa Raja Wali adalah salah satu burung pemangsa terbesar di dunia. Bapak Ibu, ayam kampung itu bukan burung pemangsa. Ya, di sini nggak ada burung gereja ya. Beberapa gereja burung gerejanya masuk. Dan burung gereja juga bukan burung pemangsa. Betul? Apalagi burung emprit. Ya. Saya beritahukan kepada saudara bahwa Raja Wali adalah salah satu burung pemangsa terbesar di dunia. Kalau hari ini Anda lahir dari keluarga sederhana, Anda lahir dari keluarga biasa, Anda mungkin punya orang tua tidak kaya, tidak punya harta yang banyak, tapi saya mau beritahukan bahwa Anda adalah anak Raja Wali yang sedang dibesarkan oleh induk Raja Wali. Satu saat nanti Anda akan membentangkan sayapnya dan Anda akan terbang di atas samudra raya. Amin. Kenal kita berkata begini, bahwa banyak, maka dikatakan begini, bahwa banyak kebudayaan yang menghormati Raja Wali ini dan mempergunakannya sebagai simbol negara, simbol hidup, simbol kekuatan, simbol kebebasan, bahkan sebagai simbol keberanian dan sebagai simbol kebanggaan. Ada banyak institusi-institusi militer, ada banyak negara yang memakai, termasuk negara kita Indonesia. Burung dikatakan Garuda itu adalah Raja Wali dari mitologi.
daripada orang Bali dengan orang Jawa dari mitologi yang namanya Garuda Wisnu Kencana. Ya, menggambarkan kekuatan, menggambarkan kebebasan, menggambarkan keberanian, menggambarkan kebanggaan. Dan dia adalah satu pribadi yang Alkitab pakai menjadi contoh. Dan ditulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ditulis 34 kali. Kata Raja Wali ditulis sampai 34 kali. Alkitab katakan 1-2 orang saksi, maka satu perkara itu sah. Ditulis sampai 34 kali. Maka Tuhan sedang berbicara kepada kita supaya kita belajar dari Raja Wali. Berapa banyak yang mau belajar dari Raja Wali? Berapa banyak yang mau punya gaya hidup? Gaya hidup kita adalah Kristen Raja Wali. Berapa banyak Bapak Ibu? Maka pagi ini mari kita belajar. Dan Alkitab berkata tentu bukan tanpa maksud. Tuhan mengumpamakan kasih. Tuhan mengumpamakan peliharaannya dengan ungkapan bagai Raja Wali. Jadi kalau hari ini kita terima keselamatan, hari ini Bapak Ibu dan saya dipromosi, Anda diberkati oleh Tuhan, Anda dapat pemeliharaan Tuhan, Anda dapat penyediaan Tuhan. Tuhan berkata bagai Raja Wali. Karena Allah kita, Tuhan kita yang namanya Yesus adalah induk Raja Wali, yang akan menjaga anak-anaknya, memberi makan kepada anak-anaknya. Ketika telur induk Raja Wali itu menetas, maka 3 minggu itu anak Raja Wali itu cuma punya 2 tugas. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah tidur. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, lalu tubuhnya tumbuh dengan cepat. Setelah 3 minggu itu, induknya terbang mengelilingi sarangnya, bukan membawa makanan, tapi induknya datang dan menggoyang bangkitkan isi sarangnya, karena dia harus melatih anak-anaknya untuk mereka bisa untuk mengembangkan sayapnya, lalu mereka terbang. Bapak Ibu, beberapa ayat kita akan lihat, beberapa poin kita akan lihat bagaimana supaya kita punya gaya hidup seperti burung Raja Wali. Yang pertama adalah Raja Wali selalu membangun tempat tinggalnya di bukit-bukit batu paling tinggi, di puncak-puncak gunung yang paling tinggi, yang tidak dapat didatangi oleh manusia, yang tidak dapat dijangkau oleh predator lainnya. Kalau dia membuat tempat sarangnya di tempat yang tinggi, berarti hal yang pertama, gaya hidup kita sebagai orang Kristen harus bangun impian kita setinggi mungkin. Amin hanya kalau 1 sampai 10 nilainya cuma 3,5. Bangun impianmu setinggi mungkin. Berapa banyak di sini adalah anak Raja Wali dan dia adalah Raja Wali? Ingat, Raja Wali tidak pernah mengais-ngais sampah dan makannya cuma cacing. Itu ayam kampung, saudara. Terbangnya tidak tinggi, terbangnya cuma 3 meter, tapi ketika angin kecil datang saja, angin sepoi-sepoi datang, tapi ributnya luar biasa, saudara. Kalau hari ini saudara dan saya ada masalah kecil datang, ributnya luar biasa, Anda itu ayam? Kok aminkan ya? Raja Wali ketika lihat badai datang, maka dia membuka sayapnya. Dan dia berkata begini, ini winter masku, ini waktu untuk aku diangkat tinggi. Bagi Raja Badai itu, kendaraan yang akan membawa dia lebih cepat sampai kepada tujuan. Bangun impianmu setinggi mungkin. Bangun impianmu setinggi mungkin. Kalau hari ini Anda dari keluarga biasa, maka Anda jangan kalah. Mungkin Anda lahir, Anda nggak bisa pilih warna kulitmu seperti apa, Anda nggak bisa pilih matamu seperti apa, Anda nggak bisa pilih warna rambutmu seperti apa, Anda nggak bisa pilih Anda lahir dari kandungan mana, Anda dan saya nggak bisa pilih lahir dari suku mana, tapi Anda bisa pilih Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup saudara. Ketika Anda menjadikan dia, have Jesus live in us, menjadikan dia tinggal dalam hidup saudara dan saya, maka saya beritahukan bahwa Anda adalah Raja Wali yang sedang dilatih oleh Tuhan. Dan seorang Raja Wali, Kristen Raja Wali, selalu membangun impi tinggi, punya mimpi yang tinggi. Pernahkah Anda ketemu dengan seseorang yang membicarakan hidupnya, punya mimpi begitu banyak,
Dan kalau Anda lihat dia, kok pakai sepeda motor, tapi kepingin punya mobil. Kok pakai mobil, tapi kepingin punya rumah yang gede. Kok kerjanya cuma biasa jadi karyawan, tapi kepingin jadi manajer. Kalau sudah jadi manajer, kepingin jadi GM, general manager. Kalau sudah jadi GM, kepingin jadi direktur. Dan dia mulai berpikir, kepingin punya usaha sendiri, kepingin jadi CEO, dan punya karyawan yang banyak. Sekalipun belum terjadi, tapi bermimpilah, mumpung mimpi tidak dikenakan pajak. Berapa banyak yang punya mimpi di sini? Mimpi itu ada mimpi yang landai. Anda katakan, ya yang bisa saja dikerjakan. Itu mimpi dalam bahasa Prancis namanya mimpi now-now. Ya. Mimpi yang kedua itu adalah mimpi sedang. Nah, ini sudah mulai orang katakan wow. Kalau orang baru berkata kepada Anda wow, maka itu cuma sedang. Tapi kalau Anda punya mimpi yang tinggi, orang katakan begini, wow unlimited maksudnya. Kalau cuma wow satu kali, berarti Anda orang mulai lihat, ini sesuatu dengan orang ini. Dia orang biasa, saya kenal dia waktu muda, tapi sekarang kok bisa berbeda ya. Satu waktu saya ketemu teman saya, dia WhatsApp saya, dan dia katakan, saya teman-teman sekolah sebenarnya. Dan dia WhatsApp saya, dulu waktu sekolah nggak pintar-pintar amat. Saya waktu sekolah ambil di jurusan A2 kalau A1 fisika, saya A2 itu biologi. Nah, kita ini teman-teman biologi semua, kelas 2 sampai kelas 3. Dan dia panggil saya, Pastor Luther. Saya lihat namanya saya tahu, marganya saya tahu. Karena dia kelahiran dari keturunan Chinese. Lalu dia katakan begini, Pastor, kalau di Jakarta ibadah di mana? Lalu dia WhatsApp saya. Dan saya katakan begini, saya tanya dia, kamu sekarang kerjanya apa? Dia sekarang katakan begini, papaku punya perusahaan ini, tapi saya rintis tidak seperti yang papaku lakukan. Bagaimana caranya? Saya tanya. Waktu saya lulus kuliah, maka papa hanya kasih saya modal, dan saya mulai rintis usaha ini. Lalu saya tanya, sekarang usahamu seperti apa? Dia katakan, usaha sekarang berkembang lebih besar dari punya papaku. Bahkan bukan cuma ada di kota di mana saya lahir, di Maluku, tapi ada di beberapa kota besar di Indonesia. Dan hari ini saya tahu kalau saya diberkati Tuhan, karena saya mengandalkan Tuhan. Saya tahu kalau hari ini saya lebih besar dari papa saya, karena Tuhan berkati saya. Dia sangat tahu. Itu namanya Raja Wali dewasa yang terbang lebih cepat dari apa yang orang tuanya lakukan, apa yang bisa orang tua kerjakan. Saya percaya tidak ada orang tua di sini yang kepingin berkata kepada anak begini, kamu jangan seperti papa ya, kamu jangan punya kedudukan seperti papa ya, kamu jangan punya kekayaan lebih banyak daripada papa ya, kamu jangan lebih pintar dari papa ya, kamu jangan punya titel lebih daripada papa ya, karena ketika kamu lebih daripada papa, papa akan coret kamu dari daftar keluarga. Itu namanya papa now. Kemarin saya lihat anak saya, kakak Kris, ketika dia khotbah di Jakarta. Saya katakan, wow. Saya tuh masuk dalam kamar, saya putar dia khotbah itu mungkin sudah beberapa kali, ulang-ulang. Padahal bagi saya itu khotbah yang sederhana. Tapi karena ini papa, saya putar ulang-ulang, saudara. Saya dengar anak saya khotbah beberapa minggu yang lalu di tempat ini. Saya putar ulang-ulang. Kenapa? Mungkin Anda sekali dengar Anda pulang. Tapi karena saya papanya, saya putar ulang-ulang. Beberapa Anda di sini anak-anak yang saya minta Anda khotbah di sini, saya putar ulang-ulang, dengar ulang-ulang. Kenapa? Itu jadi kebanggaan papa rohaninya. Kenapa? Saya didik Anda, Tuhan percayakan saya dan istri didik Anda. Tuhan percayakan saya dan istri untuk nuntun Anda, pimpin Anda, latih Anda, melewati jalan-jalan yang tadinya Anda nggak ngerti. Sekarang Anda ngerti. Itu namanya mimpi menjadi kenyataan. Alkitab berkata dalam kitab Amsal begini, tidak ada visi, tidak ada mimpi, maka menjadi liarlah rakyat. Beberapa jemaat, beberapa pekerja, beberapa daripada orang Kristen, saya nggak bicara tentang orang yang tidak kenal Tuhan, tapi saya bicara tentang orang yang mengenal Tuhan.
Sebab orang-orang dunia, mereka membangun landasannya landai. Lalu mereka katakan, saya sudah hebat. Mereka nggak bisa lihat sesuatu yang ada di depan ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika tantangan datang, ketika krisis datang, maka mereka ikut hancur bersama. Tapi saya beritahukan kepada saudara, ada kalanya Tuhan pakai krisis, Tuhan pakai keadaan yang tidak bisa diatasi oleh ilmu pengetahuan, oleh cara, oleh sebuah sistem untuk membawa Anda dan saya sebagai raja wali dewasa terbang lebih cepat. Karena badai persoalan masalah bagi Tuhan itu adalah kendaraan yang Tuhan kirim, hidung mobil Mercedes-Benz keluaran terbaru yang dikirim untuk menjemput Anda dalam situasi yang tadinya tidak mungkin, membawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan. Wow. Tahu ke saudara, mimpi Tuhan itu harus menjadi mimpimu. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang membuat Anda dan saya semakin mundur, tapi membuat saudara dan saya semakin naik tinggi. Dan saya percaya bahwa perjalanan untuk naik tempat tinggi harus melewati turun lebih dulu. Amin. Ada kalanya Tuhan pakai orang-orang yang bagi Anda orang ini tidak terlalu penting untuk menasehati saudara. Ada kalanya Tuhan taruh saudara dan saya di sebuah musim, di dalam satu rumah yang Anda katakan, kok aku belum mengerti banyak hal. Tapi ketika Anda punya sikap hati, mimpi yang tinggi, mimpi yang besar, bangun impian setinggi mungkin, lalu Anda katakan, Anda tulis depan cerminmu, saya akan jadi seorang pengkhotbah yang diurapi dengan tanda-tanda sign and wonders. Saya akan dipakai dengan tanda-tanda heran, saya akan dipakai dengan deliverance. Ketika saya nyanyi pujian penyembahan, maka orang akan dilawat oleh Tuhan. Saya akan dipakai di dunia marketplace sebagai orang yang diberkati melimpah ruah. Bangun impianmu. Kalau Bapak Ibu masuk di kamar kami, di cermin tempat istri saya rias, itu ada tulisan di cermin. Lemari untuk buka pakaian ada tulisan di situ. Ya, supaya punya mimpi. Orang yang tidak punya mimpi, maka dia jadi orang Kristen biasa. Ingat bahwa Bapak Ibu adalah di dalam diri saudara dan saya ada DNA. Betul, ada DNA papa dan mamamu. Tapi juga ada DNA ilahi, DNA Yesus Kristus. Ingat, dia adalah induk Raja Wali, dan saudara adalah anak-anak Raja Wali. Tuhan akan sangat-sangat sedih ketika melihat Anda dan saya tidak punya mimpi, tidak punya bangun tempat tinggi di tempat yang paling tinggi, tidak punya bangun saudara dan saya punya tempat tinggal di tempat tinggi. Ulangan 32 ayat yang ke-11, Alkitab dengan jelas berkata, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan menukung di atas kepaknya. Ayub 39 ayat 30 berkata, atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat tinggi. Haleluya. Semua kita ada di dunia marketplace. Beberapa saudara terlibat dalam pelayanan, ada yang full time, ada yang part time. Tapi Bapak Ibu dan saya ingat baik-baik, kita semua hadapi masalah, hadapi persoalan. Prinsip daripada Raja Wali adalah dia tidak menghadapi musuhnya di habitatnya. Ketika Raja Wali berhadapan dengan ular kobra, Raja Wali tidak turun dan dia tidak mengacak-ngacak habitatnya ular kobra. No. Dia bisa melihat 4,8 kilo, 3 mil. Dia bisa melihat ada ular kobra di sana. Dan dia akan terbang dalam kecepatan 300 km per jam. Lalu dia menangkap ular kobra itu. Dan dia tidak bertarung di darat. Dia membawa di angkasa, tempat habitatnya, tempat dia terbang. Dan ular kan tidak hidup di tempat tinggi. Ketika dia membawa ular kobra ke sana, ularnya itu langsung lemas, tidak punya cukup O2, langsung mati di atas. Lalu dia cari batu karang, lalu dia melemparkan ular itu ke atas batu karang, kepala pecah, lalu dia turun dan dia makan. Dia membawa ke sarangnya dan anak-anaknya hari itu pesta. Saya beritahukan kepada saudara, kalau hari ini ada masalah,
Kalau hari ini ada persoalan, kalau hari ini ada tentangan, kalau hari ini orang gak senang dengan saudara, kalau hari ini orang gak suka dengan saudara, jangan bertarung pakai cara-cara yang ada di darat. Jangan bertarung pakai cara-cara yang ada di dunia. Jangan iri hati kepada orang. Jangan membuat orang suka dengan Anda menghancurkan orang lain. Jangan membuat orang senang dengan Anda, tapi menginjak-injak kepala orang lain. Cara bertarungmu pakai cara bertarung darat. Anda harus bertarung secara rohani, secara supranatural. Tempat tinggi adalah doa, pujian, penyembahan, plus doa dan puasa. Baca firman, lakukan firman. Ketika orang maki saudara, ketika orang gak senang dengan saudara, masuk dan bentangkan sayap rohanimu, dan badai itu akan membawa Anda terbang tinggi. Kasih tahu kiri kanan, jangan hadapi musuh di habitatnya. Banyak yang kena bisa kobra, sehingga encok pegalinu, migran, jantung berdebar-debar, karena Anda hadapi masalah selevel dengan masalah. Anda cari muka. You know cari muka? Saya injak orang kepala orang itu supaya orang bilang saya baik. Kebaikan menurut Anda belum tentu itu kebenaran. Orang baik belum tentu itu kebenaran. Tapi kalau Anda membangun tempat tinggi, Raja Wali selalu terbang sendiri. Raja Wali tidak pernah terbang bergerombol. Yang terbang bergerombol itu adalah burung emprit. Kalau satu nggak terbang, semua nggak terbang. Kalau satu terbang, semua terbang. Itu namanya Kristen emprit. Kalau nggak asal kamu nggak doa, saya juga nggak doa. Kalau kamu nggak ibadah, saya juga nggak ibadah. Kalau kamu nggak datang baca Alkitab, saya juga nggak mau datang baca Alkitab. Itu Kristen emprit. Banyak di sini tapi nggak ada yang ngaku. Tapi banyak juga di sini Kristen Raja Wali. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi Kristen Raja Wali. Kalau Anda dan saya berteman dengan seseorang dan Anda tidak melihat perubahan pada diri orang itu, Anda bukan Raja Wali. Ketika Anda Raja Wali, maka Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Tujuannya cuma satu, supaya anak-anaknya bisa terbang bersama dengan dia. Kalau Anda rasul, Anda akan mendidik para rasul. Kalau Anda gembala, Anda harus mendidik para gembala. Kalau Anda hamba Tuhan, Anda harus mendidik hamba-hamba Tuhan yang ada di sekelilingmu. Kalau Anda bisnismen, Anda kepingin melihat orang yang Anda didik menjadi lebih hebat dari saudara. Karena tempat tinggalmu, tempat tempatmu lebih tinggi dari cara-cara yang ada di dunia. Ketika saudara dan saya lakukan ini, maka Anda akan melihat perkara-perkara besar, kepercayaan besar yang akan Tuhan nyatakan atas hidup saudara. Alkitab berkata bahwa Raja Wali dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11, dia membongkar sarangnya. Ingat, sarang Raja Wali itu beratnya 700 kilo. Tinggi Raja Wali itu 0,9 sentimeter, hampir 1 meter tingginya. Wow, dia bisa menangkap kambing gunung yang beratnya 100 kilo dan membawanya terbang ke sarangnya. Sarangnya bisa ditinggalin oleh 3 orang dewasa, bisa ditidurin oleh 3 orang dewasa. Beratnya kurang lebih 700 kilo. Wow. Dan paling atas itu sangat lembut. Kenapa? Karena dia mencabut bulu-bulunya yang halus untuk landasan anak-anaknya tidur. Berapa banyak Anda ketika awal pertobatan, Anda rasa ketika Anda nangis, jawaban datang. Ketika teriak, maka yang Anda inginkan datang. Tapi ketika 1, 2, 3 tahun Anda sudah ikut Tuhan, Anda nangis, nggak ada jawaban. Anda teriak, belum ada jawaban. Dan Anda katakan, Tuhan nggak ada. Tuhan lebih sayang orang itu. Saya nggak diperhatikan. Padahal Anda adalah Raja Wali yang harus cari makan sendiri. Kekristenan bukan putih rambut baru kita bilang saya dewasa. No. Kekristenan itu adalah belajar terima tanggung jawab, lalu menyelesaikannya sampai tuntas. Kalau Bapak Ibu ada dalam gereja lokal ini dan Anda adalah pemimpin, maka Anda harus dengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui gembalamu. Amin. Ketika Anda tidak melakukannya, maka pikir kembali apakah Anda Raja Wali ataukah Anda ayam kampung, burung emprit. Tapi Tuhan sanggup merubah burung emprit jadi Raja Wali, dan ayam kampung bisa dirubah menjadi Raja Wali. Binatang liar pun akan bisa memuliakan aku.
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Hal yang kedua adalah Raja Wali, gaya hidup Raja Wali adalah dia tidak takut dengan badai kehidupan. Keluaran 19 ayat yang keempat berkata begini. Keluaran 19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Ketika Israel ada di Mesir, berapa lama mereka ada di sana? 430 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. 430 tahun itu kira-kira kalau satu generasi umur 70 tahun, berarti berapa generasi itu Bapak Ibu? Berapa generasi? Kurang lebih hampir 6 generasi. Benar? Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 430 tahun bukan waktu yang singkat, 4 abad lebih. Tapi Alkitab mengajarkan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dan Tuhan berkata, akulah induk Raja Wali yang akan membawa kamu kepadaku, yang akan membawa dukung kamu, menarik kamu kepadaku. Saudara, persoalan dan masalah jangan membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Ada kalanya Tuhan ingin masalah persoalan membawa Anda semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Anda datang dan Anda lihat masalah dan Anda semakin jauh dengan Tuhan, sekali lagi saya katakan mohon maaf, Anda bukan Raja Wali. Tapi kalau semakin masalah banyak, semakin Anda semakin dekat dengan Tuhan, maka saya berkata Anda Raja Wali. Anda akan diangkat oleh badai semakin tinggi. Yang tadinya Anda nggak bisa lihat di balik gunung ada jawaban, di balik gunung ada jalan keluar, di balik gunung ada pemandangan indah. Anda lihat bahwa ada jalan keluar, ada pemandangan indah. Cara lihatmu berbeda ketika engkau ada di tempat tinggi. Tapi semakin Anda mundur, maka Anda akan lihat gunung semakin tinggi, Anda semakin kecil. Gunung semakin tinggi, semakin jauh, Anda justru sulit untuk menggapai mimpi-mimpimu. Bulan ini adalah bulan kita sedang puasa 30 hari. Saya bersyukur ada jemaat yang setia melakukan. Tapi ada jemaat yang juga tidak melakukan. Saudara bisa lihat dari pertumbuhan rohani seseorang. Tugas saya sebagai gembala dan orang tua rohani Bapak Ibu adalah itu untuk menjaga saudara punya rohani yang tetap sehat supaya bisa terbang mengelintasi badai. Karena Raja Wali ketika dia umur 40 tahun, maka dia mengalami namanya masa paruh. Dia punya apa namanya di sininya itu. Paruhnya itu harus dipatuk-patuk di batu karang sampai terlepas. Dan dia harus menunggu sampai paruh yang baru tumbuh. Ketika paruh yang baru tumbuh, maka dia akan mencabut kuku-kukunya dengan paruh yang baru itu. Dan dia harus menunggu sehingga dia punya cakar yang baru tumbuh. Ketika cakar yang baru itu tumbuh, maka dia harus mencabut bulu-bulunya satu persatu. Sehingga dalam bahasa Cinanya namanya licin, bahasa Jepangnya kising, bahasa Indonesia botak gundul. Dia kedinginan di waktu malam, kepanasan di waktu siang. Berapa lama dia alami ini? Kurang lebih 6 bulan dia alami ini. Lalu terjadi reaksi hormonal dalam tubuhnya. Bulu-bulu halusnya tumbuh. Dan pada waktunya ketika bulu halusnya tumbuh kurang lebih hampir 1 bulan lebih. Dan dia mulai mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan ketika dia terbang, kecepatan terbangnya melampaui kecepatan terbang 40 tahun yang lalu. Dan dia bisa hidup 70 tahun, maksimal sampai 120 tahun. Kalau Bapak Ibu tidak melewati masa-masa sakit, masa-masa proses, masa-masa Anda melewati jalan-jalan gak enak, orang ngomong gak enak kepada saudara, ditegur, Anda dan saya tetap katakan puji Tuhan, haleluya, Anda tetap maju dan tetap cari Tuhan, maka Anda akan lihat panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku akan memberitahukan kepadanya kemuliaan dan kehormatan aku akan berikan kepadanya, anak-anaknya akan melihatnya dan berkata orang ini diberkati Tuhan. Mama saya hari ini 94 ulang tahun hari ini. 94 tahun. Dan mohon maaf, beliau ikut kami udah 25 tahun. Dari Ambon, Jakarta, dan Pasar, Makassar. Saya sudah di Makassar nanti bulan Maret 18 tahun.
Dan mama tetap ikut dengan kami. Dan saya lihat tidak ada mulutnya keluar sungut-sungut. Tidak ada ngomel, hanya cuma sakit. Lalu katakan, Yesus angkat mama, Yesus ambil Sarah pulang, Yesus tolong Sarah. Saya nggak pernah dengar ngomel-ngomel, maki-maki, kutuk-kutukin orang, tidak. Kalau Bapak Ibu ke rumah, Bapak Ibu mau doakan, justru Bapak Ibu yang didoakan mama saya. Ya, memberkati orang lain. Itu saya katakan Raja Wali dewasa. Sedang mengalami yang namanya masa paruh. Bapak Ibu tahu Raja Wali ketika dia mau mati, dia naik ke atas sarangnya, lalu dia lihat matahari, dia bentangkan sayapnya, lalu sayap sebelah kirinya dia tutup dadanya, sayap sebelah kanan dia tutup dadanya, dia mati. Saya katakan hidupnya keren, matinya gagah. Kemarin saya dengar mama ngomong kepada kami begini, rumah mama udah jadi di sorga. Terus anak-anak tanya begini, anak-anak tanya warnanya apa mama? Warnanya putih, luas banget. Kapan mama beli? 30 tahun yang lalu ketika mama melayani Tuhan. Beliau jadi penatua 30 tahun yang lalu di gereja tua. Pada waktu melayani itulah dia beli tanah. Ketika Anda jadi asyir, ketika Anda melayani di sini, ketika Anda multimedia kameramen, ketika Anda cuma jadi juru tulis, lakukan untuk Tuhan. Anda sedang beli tanahmu di sorga dan bangun bangunanmu. Materialnya kirim dari apa yang Anda lakukan di muka bumi ini. Kalau Anda malas, kalau Anda masa bodoh, suka melawan, Anda nggak punya apa-apa, sana justru masuk neraka. Sebenarnya ketika Anda dan saya masih hidup di muka bumi ini, Tuhan kasih kesempatanmu untuk kirim material yang terbaik. Di bumi saja Bapak Ibu mau punya rumah bagus, Bapak Ibu harus keluarkan harganya, keluarkan uang untuk beli itu. Amin. Sama, Bapak Ibu mau punya bagus, rumah bagus di sorga, harus ada harga, waktu yang Bapak Ibu berikan, tenaga yang Bapak Ibu berikan, talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma. Kasih ke Tuhan dong. Jangan ada banyak tuntutan. Kalau ada banyak tuntutan itu cuma fasilitas untuk kita semakin sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Raja Wali gaya hidupnya tidak takut badai. Kehidupan. Berbeda dengan burung lainnya. Raja Wali itu tidak takut angin kencang. Dia tidak takut dengan badai. Tapi ayam kampung bagaimana? Saya dulu tinggal di kampung, lahir di kampung. Papa saya punya begitu banyak ayam kampung. Itu ayam paling ribut, saudara. Ya. Kalau pagi-pagi kalau dia lapar, kalau ada angin bunyi, seng aja langsung dia, wow, kata wow. Saya lihat beberapa jemaat-jemaat Tuhan pergi lihat di lokal, ada juga yang model seperti itu. Saya percaya bahwa Anda adalah Raja Wali. Kalau saya bilang Anda, saya kasih tahu kepada Anda sekarang bahwa jangan hidup seperti ayam kampung, karena gaya hidup kita bukan tiru ayam kampung. Ayam kampungku ujung-ujungnya adalah jadi smashed chicken. You know smashed chicken, ayam penyet. Kalau Anda pergi ke Singapura itu Lucky Plaza itu lantai 3. Biasanya kalau kita ke sana itu hampir setiap hari itu kalau makan siang atau apa kita selalu cari di situ. Kalau mau tinggal di hotel, saya yang menyeberang turun ke bawah, masuk ke bawah, datang ke Lucky Plaza, datang smash chicken. Ya, di sana smash chicken, ayam di smash. Ya. Dan banyak orang Kristen, ya. Raja Wali, ingat bahwa Raja Wali itu adalah hidupnya, gaya hidupnya adalah gaya hidup kerajaan. Ayam kampung, dia ngais-ngais kotoran, makannya cacing. Berapa banyak yang mau minum makanannya cacing? Hal-hal dunia, hal-hal yang tidak menggairahkan, tapi bagi ayam kampung itu gairah. Jadi bagaimana mau tangkap ayam kampung? Saya ingat tari Arafia dulu, ikat satu di pohon mangga, satu saya pegang, di tengah-tengahnya dikasih beras atau dipotong kelapa kecil-kecil, ayam kampung masuk dan kakinya kena di situ.
Ya. Langsung mama bikin apa? Semur. Ayam goreng kecap. Ini waktu puasa kok ngomong makanan. Baru buka puasa jam 2 siang. Ya. Raja Wali itu menanti-nanti saat yang tepat. Bukan cuma menanti-nanti, sengaja menghampiri lokasi yang terjadinya angin kencang dan badai. Satu saat saya ketemu dengan salah satu teman saya, sebenarnya teman hamba Tuhan. Waktu saya ketemu dia di dalam satu tempat pertemuan, saya itu kaget karena saya tahu bahwa orang ini kehidupan lamanya berantakan habis. Tapi waktu saya ketemu dia katakan, "Hei Pastor Luther, waduh kita udah berapa lama gak ketemu. Ngomong banyak." Lalu saya tanya gini, "Apa yang terjadi dengan kamu?" Dia katakan, "Ini kan pastor tahu saya, hidup saya dulu nakal, ya. Hidup saya berantakan dulu. Orang tua saya usir saya dari rumah sudah 3 kali. Bahkan papa saya katakan, kamu bukan anak papa. Kamu akan jadi anak papa ketika hidupmu berubah 180 derajat." Perkataan papanya itu terngiang-ngiang. Kamu akan jadi anak papa ketika kamu berubah 180 derajat. Ketika dia pergi, dia bunuh orang, suka berkelahi, nakal, mencuri, dia melakukan banyak hal, masuk di penjara, dipukulin, di macam-macam. Dia tetap mencoba mencari, dia pikir itu cara untuk dia berubah 180 derajat. Satu waktu, dia alami Tuhan dalam sebuah ibadah kecil. Dia nangis berteriak-teriak, dan dia berkata, "Yesus, Engkau yang sanggup mengubahku." Hidupku diubahkan. Sekarang ini jadi seorang hamba Tuhan, bahkan jadi seorang gembala. Saya ketemu dia dan saya katakan begini, "Kamu sekarang jadi gembala?" "Iya pastor." Wow. Dan hari ini Bapak Ibu tahu begini, dia katakan begini, "Ketika saya berubah, saya takut ketemu papa saya. 3 tahun ketika saya berubah, ketika saya bertobat saya takut. Karena saya takut papa masih bilang kamu belum berubah." Tapi setelah 5 tahun, orang mulai katakan begini, "Pak, anak bapak sekarang berubah. Sekarang sudah jadi pendeta. Sekarang dia sudah melayani. Sekarang dia sudah khotbah." Lalu satu waktu, papanya tanya, "Di mana dia khotbah? Di mana dia khotbah?" Papanya datang di ibadahnya. Duduk paling belakang, di kursi paling belakang. Anaknya lagi khotbah di depan. Bapak Ibu tahu ketika anaknya khotbah, dia cerita, dia katakan begini, "Saya orang paling nakal, diusir dari rumah 3 kali. Dan papa saya berkata begini, saya akan akui kamu sebagai anak ketika kamu berubah 180 derajat." Dia lagi khotbah, dia nggak tahu bahwa papanya dengar di belakang. Bapak Ibu tahu, papanya duduk di belakang, air matanya jatuh kiri kanan. Melihat anaknya yang bagi papanya nggak mungkin diubahkan. Melihat anaknya yang dia usir dari rumah, sekarang berdiri dalam penuh kemuliaan. Papanya nangis di sana. Bapak Ibu tahu, ketika selesai ibadah, papanya nggak mau ketemu anaknya karena papanya nangis. Papanya pulang. Hari Senin besok, papanya telepon dia. Suruh anaknya telepon, bukan papanya telepon. Suruh anaknya telepon. Suruh dia datang ke rumah. Ketika dia datang ke rumah, dia kaget. Hampir semua saudaranya ada di rumahnya. Mereka sedang kumpul. Mamanya pesan makanan dan mamanya masak masakan kesukaannya. Lalu dia cerita, "Saya ingat Lukas pasal 15. Anak terhilang pulang ke rumah." Lalu saya katakan, "Terus apa yang terjadi?" "Ketika saya sampai di rumah, saya lihat papa saya duduk di sana. Papa saya keras pastor. Tapi dia orang yang sukses. Kakak-kakak saya sukses, adik saya sukses. Saya saja yang bandel." Ketika saya masuk, papa saya berdiri. Dia lihat saya dengan begitu bangga. Dia datang lalu dia peluk saya. Saudara, dia cerita ke saya itu, saya mau nangis tapi saya tahan nangis. Tapi dia laki-laki yang tadinya nakal. Dia cerita sambil dia ambil tisunya, dia lap air matanya. Lalu saya katakan, "Apa yang terjadi?" Papa saya peluk saya. Dan papa saya katakan begini, "Kamu sudah berubah bagi papa 180 derajat. Memang kamu nggak sempurna. Tapi kalau kamu ketemu Yesus, kamu ada di jalan yang tepat. Kalau kamu sudah melayani orang lain, papa tahu bahwa kamu adalah orang yang bisa mengubah kamu 180 derajat adalah cuma Tuhan Yesus." Dia dipeluk dan dia katakan begini, "Mulai hari ini papa nggak akan usir-usir kamu lagi. Kamu anak yang membanggakan papa." Wow. Waktu dia cerita itu, saya peluk dia, saya katakan begini, "Saya tahu memang kamu, kalau orang dunia berkata nggak mungkin, kamu udah amburadul.
Coba Anda cari di ensiklopedia, amburadul itu artinya apa? Enggak ada, itu kata yang kacau balau. Coba Anda lihat itu, amburadul, enggak ada artinya. Amburadul itu dari suku kata pilih satu-satu huruf, lalu digabungkan, lalu orang berkata ini hidupnya amburadul, artinya enggak mungkin dipulihkan. Tapi ketika Anda datang kepada Yesus, amburadul menjadi good success. Amburadul, binatang liar akan memuliakan aku. Bapak Ibu tahu enggak? Anak ini terbiasa menghadapi badai kehidupan. Dia menghadapi jalan-jalan yang nakal. Dan ketika dia bertobat, saya lihat teman-temannya dia bawa kepada Tuhan. Saya lihat orang-orang yang tadinya dia pukulin, yang tadinya dia datang dan dia rampas harta mereka seperti Lazarus, seperti Sakeus. Dia datang dan dia katakan, saya nggak bisa kembalikan karena saya nggak punya harta. Tapi saya akan jadi temanmu, saya akan mendoakan kamu. Dia datang dan injili orang-orang yang dulu dia tipu, yang dulu dia pukulin. Dia datang minta maaf kepada mereka. Dan saya katakan, wow. Dulu saya nakal mukul orang pun setelah saya bertobat, saya nggak datang satu-satu minta maaf kepada mereka. Saya datang cuma minta maaf ke papa saya. Dia bisa cari orang-orang satu-satu. Wow. Saudara perhatikan baik-baik. Gaya hidup Raja Wali adalah tidak takut dengan badai. Amin. Dia tidak pernah gentar menghadapi badai. Dia tidak pernah menghindari dan lari dari masalah. Kalau Anda dan saya adalah keturunan, kita adalah Raja Wali, maka gaya hidup kita adalah tidak lari dari masalah. Kita tidak lari, tidak menghindar, tidak cenderung menghindar dan lari dari masalah. Orang lari dari masalah itu sekarang rohani itu gampang, pastor. Dia yang salah. Kita jelek-jelekan orang lain supaya kita kelihatan benar. Kalau Bapak Ibu pemimpin, Bapak Ibu harus berdiri dan berkata, saya yang salah. Mungkin anak buah kita di belakang yang salah, tapi sebagai pemimpin kita berkata, saya yang salah. Amin. Dan kalau Bapak Ibu dan saya tahu bahwa itu bukan panggilan kita, kalau itu bukan tempat kita, Anda juga harus berani berkata, ini bukan tempatku. Berani ngomong jujur apa adanya dengan pemimpinmu. Saya 12 tahun yang lalu saya ngomong kepada gembala senior saya, Om maaf kita beda kepemimpinan. Beda misi. Saya tetap sayang Om, tapi saya nggak mau. Orang gembala pisah sendiri. Ya, harusnya pertahankan. No, bagi saya pelayanan bukan milik kita. Pelayanan itu milik Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong saudara dan saya. Sama di tempat pekerjaan. Ketika Bapak Ibu dan saya datang, dan Bapak Ibu ada masalah, anak buahmu salah. Saya ingat saya ketika ada di Denpasar, saya pimpin satu departemen. Ketika anak-anak saya lakukan dosa, saya menghadap pemimpin saya. Saya katakan, maaf Pak, anak saya ini berbuat salah, tapi jangan hukum dia, hukum saya. Saya pemimpinnya, saya nggak jaga dia, saya nggak arahkan dia dengan baik, hukum saya. Saya nggak kasih tahu gini, kamu salah, dasar kurang ajar, bikin malu, saya nggak kasih tahu gitu. Kalau ada di bawah saya yang tanggung jawab. Amin. Saya nggak kasih tahu begini, kamu nanti setelah selesai itu baru saya marahin dia. Kamu lain kali lagi. Lalu dikasih kesempatan, kali ini Luther, tapi lain kali saya akan disiplin orangnya. Oke. Setelah itu saya panggil ngomong 4 mata dan saya katakan kamu nggak boleh lagi. Lain kali kalau kamu lakukan lagi, maka kamu akan didisiplin. Kalau kamu PDP, maka kamu akan didisiplin 3-4 bulan. Kalau kamu PDM, maka kamu akan didisiplin 6 bulan. Kalau kamu pendeta, kamu didisiplin 1 tahun. Kalau jemaat biasa, maka didisiplin di bawah 3 bulan, maksimal 3 bulan. Ada beberapa yang akan nanti didisiplin dari makan terlalu banyak. Baru selesai Natal, tahun baru, Shinchia. Dari muka saudara ini, makanan masih banyak di rumah, nggak panggil-panggil gembala datang makan di rumah. Tidak, guyonan. Tapi mari saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa Raja Wali tidak pernah gentar menghadapi badai. Cenderung menghindari badai. Bapak Ibu lihat ada orang yang ketika ada orang salah selalu menekan-nekan orang itu, dia bukan pemimpin yang baik. Induk Raja Wali tidak nekan-nekan anaknya, dasar anak tidak tahu diri, dasar tidak. Dia akan goyang bangkitkan sarang. Dan ketika anaknya jatuh, dia akan terbang mengitari anaknya.
Ketika tinggal beberapa meter lagi sampai di dasar, maka dia mengangkat anak lagi di atas kedua kepaknya, dan dia akan terbang lebih tinggi, melepaskan lagi. Dan dikatakan gini, latihan ini hanya cuma 3 minggu, dan anak itu bisa terbang sendiri. Tujuan daripada induknya melatih anaknya bukan mematikan dia, tapi melatih dia terbang. Haleluya. Anak-anak kita harus dilatih. Satu saat saya pergi pelayanan ke satu tempat. Lalu seorang ibu datang kepada saya dan ambil seorang anak gadis yang sudah kuliah semester 4 atau semester 5. Dan dia berkata, "Pastor, tolong doakan anak gadis ini." Saya tanya, "Kenapa?" Dan dia katakan begini, "Anak ini setiap kali dia bangun tidur, dari dia kecil sampai sekarang, dia tidak pernah mau membersihkan tempat tidurnya. Setiap kali dia makan di rumah, dia tidak tahu bagaimana cuci piringnya, cuci garpu sendoknya, dan cuci gelasnya." Lalu saya lihat anak gadis itu anak gadis yang cantik. Lalu saya lihat dia dan saya katakan, "Kamu nggak diajarkan mamamu?" Dan mamanya katakan, "Saya ajarkan." Dia punya ceci, dia punya juga adik di bawah dia, ada koko dia. Semuanya bisa, tapi dia yang nggak mau. Dan saya katakan, "Kamu bisa boleh melayani sebagai tamborin di depan, melayani menari di depan, kamu boleh melayani bagus. Tapi kalau di rumah kamu nggak bisa cuci piring, kamu nggak bisa bersihin rumah. Kalau di rumah kamu nggak bisa ngatur rumah dengan baik, kamu bukan anak Raja Wali. Tugas mama yang diberikan kepada kamu bukan untuk menghancurkan kamu, tapi melatih kamu." Saya lihat ada kalanya di rumah istri saya itu ngomelin anak-anak. "Ayo bersihin rumah, bersihin kamar mandi." Mulai di Makassar kan banyak anak-anak yang bantu di rumah. Mereka di sini tinggal teriak, "Kak, kak, kak, kak." Tinggal teriak, semua datang. Anak-anak kan banyak yang tinggal di rumah itu, ya. Tinggal teriak, "Kak, kak, kak, kak," dan sebagainya. Tapi ketika mereka pergi sendiri, ada kalanya kita baru tinggalkan 1 bulan. Mau nggak mau, harus cuci baju sendiri. Mau nggak mau, harus lipat baju sendiri. Mau nggak mau, harus bersihkan rumah sendiri. Mau nggak mau, harus buang sampah sendiri. Mau nggak mau, dan saya selalu berkata, ketika papa datang, papa nggak mau meja berdebu. Ketika papa datang, papa nggak mau, papa dan mama nggak mau lihat baju kamu berantakan sama sekali. Papa mau lihat yang rapi seperti yang mamamu omongin. Hal-hal kecil, tapi melatih mereka untuk jadi dewasa. Haleluya. Jangan lari dari masalah. Raja Wali tidak takut, tapi malah jadi tenang. Raja Wali tidak panik, malah jadi fokus. Raja Wali itu tidak pernah khawatir dengan masalah kehidupan. Dengan kekurangan uang, Raja Wali tidak pernah khawatir. Dengan jatuh tempo, tagihan kartu kredit. Dengan jatuh tempo, pembayaran kos-kosan. Aduh, tanggal jatuh, Raja Wali uring-uringan sampai kepalanya sakit, perutnya bermasalah, pinggangnya bermasalah, kakinya encok, belakangnya sakit, tidur nggak bisa tidur dengan nyenyak. Itu bukan Raja Wali. Haleluya. Raja Wali tahu ketika terjadi badai, maka mereka akan terbang tinggi, lebih tinggi. Dan itu berlaku seumur hidupnya. Saudara jangan pikir bahwa saya nggak ada masalah, ada problem. Tapi nggak mungkin saya ceritakan kepada Anda. Saya tahu semua yang datang bagi saya dan istri, bagi keluarga kami adalah cara Tuhan membawa kita lebih tinggi. Dan jujur Bapak Ibu, sampai bangunan gereja ini jadinya di dalam badai. Kok nggak ada amin? Badai secara internasional, pandemi COVID, bangunan ini jadi. Dari 2020 bulan Maret, dari tanggal 15 kita mulai membangun, selesainya bulan Februari, di tengah-tengah badai, gereja ini nggak terima orang. Kita masih pakai di daerah Mall Panakukang, nggak terima orang, jemaat benar-benar nggak datang ibadah. Nggak datang ibadah. Gereja lagi punya keuangan zero. Benar-benar. Tapi justru Tuhan tolong kita. Tetap berharap kepada Tuhan. Saya beritahukan kepada Tuhan, kita jujur ya, jujur di hadapan Tuhan. Justru Tuhan tolong kita paling banyak itu ketika kita ada dalam masalah. Kasih tahu kiri kanan, betul. Tapi ketika Anda nyaman-nyaman, Anda pikir kekuatanmu sendiri, Anda pikir Anda mampu sendiri. Tapi ketika Anda dalam masalah, Tuhan tolong aku pakai doa puasa 30 hari lagi. Kenapa nggak 120 hari? Kenapa mesti tahan-tahan lapar? Kenapa mesti doa? Tujuannya supaya kita belajar kuasai diri.
Amin di sini lebih kencang dari yang paling banyak ini. Di sini kerasa bebannya berat banget. Itu berarti sebentar lagi jawaban Tuhan akan datang bagi saudara. Yang di online juga saya rasa kok nggak ada amin ya, nggak ada amin unlimited. Amin 5 juta triliun kali gitu nggak rasa. Bapak Ibu dengar, saat badai kehidupan menerpa, sebenarnya kita sedang berada di depan jawaban Tuhan itu. Amin. Anda sedang ada pada level yang baru, level yang lebih tinggi. Dan semakin badai kehidupan yang datang kepada pribadimu lebih kuat, maka imanmu teruji. Anda akan menjadi orang Kristen yang matang, dewasa, bisa jadi jawaban bagi banyak orang. Alkitab katakan gini, bahwa orang yang putih rambutnya itu banyak pengalaman hidup karena melewati hari-hari yang panjang. Pengalaman hidup ya, pengalaman hidup baik, tapi baik belum tentu benar. Maka kedewasaan itu tidak diukur dari putih rambut. Kedewasaan itu diukur dari bagaimana Anda menerima problem, masalah yang datang dalam hidupmu dan Anda menyelesaikannya sampai tuntas. Jangan sampai sudah putih rambutnya tapi hidupnya seperti anak-anak. Itu namanya Anda dan saya tidak dewasa. Saya nonton National Geography. Kalau induk Raja Wali masih kecil lucunya minta ampun saudara. Tapi ketika dia mulai dewasa, tidak bisa dipegang, dia harus ada sarung tangan khusus ketika dia datang di sini. Dan ketika Anda tidak pakai sarung tangan khusus, maka Anda punya lengan ini akan dicabik-cabik. Karena lengan ini adalah benar-benar makanan yang empuk bagi Raja Wali. Ya. Dia adalah binatang buas. Dia adalah binatang yang hadapi badai. Saya percaya beberapa Anda akan jadi kuat ketika badai datang. Beberapa Anda tidak putus asa, tidak sakit hati ketika ditegur mungkin dengan keras, ketika didisiplin dengan keras. Kalau pemimpinmu mendisiplinmu, bersyukurlah. Kalau ada orang yang tegurmu, Anda tahu bahwa Anda sedang disayang. Berbahaya kalau didiamkan. Didiamkan 430 tahun. Ikut suka, mau menyembah berhala, mau dengan apa Tuhan biarin. Nggak cukup sampai di situ, diduduki sama Turki. Saudara, Ottoman Turki 300 tahun Israel. Belum cukup sampai di situ, sama Romawi 80 tahun. Jadi Israel itu dijajah 1000 tahun lebih dijajah. Tuhan diam. Tuhan diam. Hari ini Bapak Ibu jangan nyaman dalam sangkar, dalam penjara. Penjara kehidupan. Ketika Anda rasa seperti Anda nyaman, maka saudara dan saya tidak bisa terbang tinggi. Ingat bahwa ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda ada dalam tawanannya. Yang pertama, Tuhan mau Anda dan saya punya mimpi yang besar, mimpi yang tinggi. Saya punya mimpi yang tinggi. Ketika saya pertama kali datang di kota ini, saya minta teman saya yang ada di Denpasar gambar gedung gereja 5 lantai. Itu gereja belum 1 tahun. Saya bilang nih, tolong gambar gedung gereja 5 lantai. Ukurannya berapa? Kurang lebih 1000 meter persegi. Dia katakan, sudah ada tanah? Belum, gambar aja. Karena teman saya, beberapa termasuk teman saya yang gambar ini kan orang Denpasar juga, teman-teman di Denpasar. Salah satunya dia gambar. Saya simpan saudara, mimpi. Setiap kali saya tutup mata, saya lihat gedung gereja 5 lantai. Buka mata, belum ada tanah sama sekali. Lihat rumah, masih saya jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Haleluya. Tapi setelah Tuhan pimpin kita ke sini. Bapak Ibu tahu ini IMB-nya lantai 8. Maaf ini bersaksi, kalau sampai nggak ada problem ketika awal-awal kita bangun, mungkin kita sudah naik sampai ke lantai paling atas. Tapi Tuhan juga sedang latih kita. Tuhan juga sedang latih kita. Kita baru sampai lantai 2. Kalau Tuhan kirim uang, ada yang tanya ke saya, pastor, bagaimana kalau nanti tiba-tiba orang itu kembalikan uang? Ya kita naikin lantainya ke atas. Karena main hall-nya lantai 4 dan 5. Bisa kapasitasnya 1.500 orang. Dan kalau Bapak Ibu bukan Raja Wali, Bapak Ibu pasti tidak akan latih orang lain untuk datang dan terbang. Bapak Ibu yang penting pikir makan kenyang sendiri, gua selamat sendiri. Orang lain mau mati biar dia mati. Tidak perlu ajak-ajak orang datang ke gereja. Itu bukan Raja Wali. Diam. Tenang. Yang Raja Wali tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat, yang ajaib.
Tahun ini akan menjadi tahun percepatan, tapi juga tahun badai. Kasih tahu kiri kanan. Tahun percepatan, tapi juga badai. Bapak Ibu, Raja Wali itu begini, ini badai ya, ini badai. Tapi dia tidak terbang langsung hadapi badai. Dia terbangnya ke atas. Matanya tuh natap matahari. Jadi kalau ada badai, Bapak Ibu harus terbang, lihat Tuhan, lihat matahari. Ketika Yusuf ada di dalam sumur, dia tidak lihat sumur yang cuma 3x3 atau 2x2. Kalau dia lihat sumur, dia stres. Kalau dia lihat lumpur di bawah, dia stres. Dia lihat ke langit karena Tuhan ada di sana. Dan langit masih berubah hari ini. Ada harapan, ada jalan keluar, ada kekuatan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Dan yang ketiga, saudara, tinggalkan manusia lama dan jadilah dewasa. Kasih tahu, saya mau tinggalkan manusia lama. Dan saya mau jadi dewasa. Amin. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya ingat ketika anak-anak saya kecil, di kamar saya itu ada 2 rotan. Yang pertama adalah master spoon, entongan nasi yang dari kayu itu, yang ujungnya seperti telapak tangan. Dan yang kedua adalah sedokan biliarnya anak laki saya. Jadi kalau di rumah saya bilang nih, mau ke mall sekarang, papa mau ke mall, oke, tapi janji dengan papa mama, kalau ke mall nggak boleh makan ice cream, nggak boleh makan coklat. Iya papa, iya papa. Oh, sampai di sana dia lari di mall. Biasanya kita kasih handphone di tangan mereka, lari ke mall. Selalu saya ikut dari jarak 50 meter. Kalau sudah nggak ketemu, biasa saya bersiul. Ya papa, dia cari. Kemana? Tadi lihat di sana. Di mana? Es krim. Papa mau es krim. Dari rumah sudah bilang iya. Selalu saya bilang tidak. Nggak boleh kan sudah dilarang. Kalau sampai terus mengotot, maka saya pakai jari 1. Kalau jarinya 2, itu nggak bisa ditawar-menawar. Pasti sampai di kamar, dihukum, dipukul pantatnya. Dan ketika jarinya 2, itu nggak bisa ditawar. Dia nggak berani minta lagi. Karena nggak pernah saya angkat jari 3. Selalu sampai di jari 2. Dia udah tahu, tidak bisa ditawar. Dan ketika sampai di rumah, kalau dua-duanya ngambek, maka satu-satu masuk dalam kamar. Dan biasanya dari mobil mereka bilang, papa, minta maaf papa, master spoon aja papa master spoon. Jangan stick yang itu papa, jangan stick biliar. Karena stick biliar itu kalau pukul, langsung pantatnya pecah. Dan ada darah keluar di sana, nanti baru gosok minyak tawon. Ketika masuk dalam kamar, satu-satu mamanya juga nggak masuk. Tahu salah nggak? Tahu. Kenapa papa pukul? Karena papa sayang. Salahnya apa? Dilarang makan es krim, tapi minta-minta di mall papa. Salah atau tidak? Salah. Jadi kalau papa pukul tanda papa apa? Sayang. Turunkan celananya. Sudah teriak-teriak sudah. Master spoon. Teriak-teriak. Kalau sudah nangis. Karena itu kalau Bapak Ibu pukul anakmu yang masih kecil, jangan pukul di betis, jangan pukul telapak tangan, jangan cubit telinga. Karena gini banyak syaraf-syaraf kecil. Pukul di pantat karena Tuhan sudah desain pantat kelebihan lemak untuk Anda pukul di situ. Jangan di betis lah, jangan telapak tangan lah, jangan cubit di sini lah, jangan cubit di pipi lah, jangan cabut di rambut lah, goyang-goyang. Anda memang pikir durian. Tapi ketika mereka SMP, saya panggil mereka, ini rotan kalian waktu SD kan? Lalu saya katakan, papa nggak akan pukul kalian lagi. SMP papa akan ngomong dengan kalian. Kita buang. Dan mulai sekarang ini, apa-apa kita ngomong. Semua bicara. Mereka ada kalanya bilang, papa, nggak setuju. Nggak setujunya apa? Gini. Oke? Ikut. Sampai sekarang, apa-apa kita ngomong. Apa-apa kita ngomong. Lalu mereka ingat ketika mereka SD, papa waktu kita SD itu, waduh kita paling takut dengan siulan papa. Ada kalanya kakak-kakaknya nih pergi panggil, kakak pulang, masih main sama teman-teman. Tapi ketika saya keluar cuma bersiul, iya papa, lari langsung sudah. Dan itu tidak bisa tawar, kalau sudah siul sudah nggak bisa tawar. Itu masuk ke kamar, dia nggak bisa pilih master spoon atau stick biliarnya. Ya. Oh, Master Yellow. Master Yellow-nya dia nggak bisa pilih. Tapi mereka tahu kalau papa pukul, itu tanda papa sayang.
Nah, ditanya dulu, dipukul kenapa? Karena papa sayang. Tahu salah? Tahu salah. Oke saudara, ada kalanya Tuhan izinkan masalah datang. Tanda Tuhan, berapa banyak yang ketika masalah persoalan datang, tanda Tuhan sayang. Tapi muka Anda cemberut tuh. Wah, mukanya jelek banget, coba senyum dong. Yang di online juga. Hari ini, kalau Anda lihat Wahyu pasal 3, ayat yang ke-9 berkata begini, barang siapa ku kasihi, ku tegur. Nggak mau dengar nih, dihajar. Saya lihat ada beberapa yang dulu saya tegur, nggak mau dengar, dihajar. Dihajarnya apa? Masuk rumah sakit ketika saya sampai. Oh itu kabel di mana-mana, kabel di muka, kabel di tangan, kabel di kaki. Pak Gembala minta ampun, Pak Gembala. Kamu yang nakal. Iya saya bertobat, Pak Gembala. Nakal. Bayangkan, Alkitab katakan Yesaya 40, tangan Tuhan menakar air laut dalam tangannya. Tangannya segede apa itu saudara? Lalu Anda sekecil ini dihantam oleh tangan yang sebesar ini, jadi Anda penyet. Tinggalkan manusia lama, jadilah dewasa. Burung Raja Wali tidak pernah makan bangkai, saudara. Mereka selalu makan makanan segar. Binatang-binatang di darat, ada kalanya menunggu ada yang bangkai baru mereka makan. Singa juga ada kalanya menunggu bangkai baru mereka makan. Harimau nunggu bangkai baru mereka makan. Tapi satu-satunya burung yang tidak pernah makan bangkai adalah Raja Wali. Dia selalu menunggu dengan sangat terukur, menanti dengan kesempatan, dengan tenang untuk mengintai mangsanya, karena dia menginginkan makanan terbaik. Kalau Anda jadi Raja Walinya Tuhan, Anda akan dapat yang terbaik dari Tuhan. Kalau hari ini orang ambil yang baik dari saudara, mungkin itu bukan yang baik, tapi Tuhan akan berikan yang terbaik bagi Anda. Kenapa? Karena Anda mau tinggalkan manusia lama. Saudara tahu semua yang dari dunia ini adalah hal-hal daging. Iri hati, dengki, amarah, kesombongan, hawa nafsu, ya perzinahan, cabul dan sebagainya. Itu adalah hal-hal najis dari dunia ini. Dan anak Tuhan gak boleh sentuh itu. Kalau kemarin Anda lakukan, tahun lalu Anda lakukan, bertobatlah. Ini waktunya di mana Anda menunggu supaya dapat makanan segar dari surga, yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Kalau dulu kemarin Anda tidak suka doa, maka hari ini Anda waktunya untuk berdoa. Raja Wali Allah binatang burung yang layak untuk Anda dan saya tiru gaya hidupnya. Dan Tuhan memanggil kita untuk terbang tinggi. Mari belajar seperti Raja Wali. Katakan, saya mau belajar seperti Raja Wali. Supaya Anda bisa menginspirasi banyak orang. Dalam minggu-minggu ini saya buka begitu banyak YouTube. Dan saya lihat kehidupan Raja Wali. Konsisten. Saya coba lihat Raja Wali yang diambil video ini dengan Raja Wali yang diambil video ini. Gaya hidupnya sama. Kehidupan Kristen itu jadi terang dan garam dunia. Harusnya kalau orang datang ke GBI Christ Kingdom Family, orang lihat gaya hidup Raja Wali dewasa, yang meninggalkan masa lalunya, yang meninggalkan dosa masa lalunya, kelemahan masa lalunya. Dia hanya menunggu yang terbaik dari Tuhan, karena dia tahu yang dari Tuhan datang yang terbaik. Kalau Anda masih masuk gereja dan Anda masih nyuri barang orang, kalau Anda masih masuk gereja dan Anda masih nipu orang lain, kalau Anda masih masuk gereja dan menjustifikasi, menghakimi orang lain, Anda bukan Raja Wali. Anda bukan Raja Wali. Karena kita tahu bagian kita masing-masing. Amin. Kita sudah ditentukan bagian masing-masing. Dan kita nggak takut dengan itu. Satu saat saya diceritakan, ya sebelum nanti ditunjukkan 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, saya diceritakan sebuah gereja besar yang jemaatnya begitu banyak. Ya, papanya gembala, tapi anaknya dipakai oleh Tuhan juga untuk melakukan banyak hal. Dan ketika terjadi seperti itu dan ada begitu banyak pekerja-pekerja juga yang ikut terlibat di sana, maka dengan hikmat maka diputuskan supaya anaknya terbang sendiri dan papanya juga terbang sendiri. Mereka berpisah dalam damai, tapi hubungan antara orang tua dan anak secara jasmani, orang tua rohani dengan anak rohani tetap jalan dan tidak saling menyakiti satu dengan yang lain.
Itu adalah cara induk Raja Wali melatih anak-anaknya. Tidak menjadi saingan, tapi bangga ketika orang lain dipakai lebih dari kita. Kalau tempat ini ada orang yang dipakai lebih, dan temanmu iri, Anda salah tempat di sini. Atau mungkin bukan salah tempat, Anda harus berubah. Saya lihat, kalau ayam kampung, kalau yang ini makan, terus yang satu datang langsung miring-miring, saudara. Iri dengan temannya. Raja Wali tidak. Raja Wali induk laki dan induk perempuan sama-sama menggerami telurnya, mendidik anaknya, melatih anaknya terbang. Laki dan perempuannya melatih, tidak saling iri. Kalau induknya bawa pulang makanan, induknya taruh makanan, induknya kemudian berjaga-jaga, lalu yang perempuan ini kasih makan anak-anaknya. Tidak ada iri hati sama sekali. Ketika anak-anaknya terbang, papanya tidak berkata, karena andilku yang cari makanan. Ibunya tidak berkata, kalau aku nggak kasih makanan, bulu-bulunya ketumbuh. Enggak juga. Mereka tahu itu adalah tugas mereka. Mendidik induk Raja Wali generasi berikutnya untuk terbang dan mewariskan nilai-nilai kehidupan kekal kepada mereka. Tempat ini adalah tempat di mana Anda tumbuh, di mana Anda menjadi dewasa dengan Tuhan. Tujuannya menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang, membawa mereka datang kepada Tuhan. Jangan menjadi saingan dengan orang lain. Amin. Jangan menjadi saingan dengan banyak orang lain. Ketika Anda taruh itu dalam hatimu dan punya gaya hidup seperti ini, bangun impian setinggi mungkin, tidak takut dengan badai kehidupan, tinggalkan manusia lama dan jadi dewasa. Maka Anda adalah Raja Wali yang sedang dididik dan dilatih oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara, dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari tim musik